Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Luar biasa, biasa di luar juga. Baik, para pirsawan sekalian, kembali saya dari ngopi bareng Abah John di Camping Ground dan Resto Delewi, ya, Kampung Pandawan, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Tarogong Kidul, Garut, Indonesia. Alhamdulillah pada kesempatan yang mubarak ini, ya, ini masih dalam suasana tahun baru Hijriah, dan konon beliau juga akan berhijrah. Nggak tahu Pak, berhijrahnya ke Papua atau ke Maluku nih. Dia berhijrah Lebih baik lah. Ya, dari yang baik ke yang paling baik, ya, melintasi baik, lebih baik, paling baik. Nah, beliau mah samalah, ada sebuah obsesi dari baik ke paling baik. Ya. Beliau adalah Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. Selengkapnya nanti beliau memperkenalkan diri. Kalau saya perkenalkan, saya Kobe, Pak. Kolot begong, ya. Sebaiknya lebih baik beliau sendiri. Tapi sebelumnya nanti Bapak perkenalkan diri. Juga saya ini Pak pengen tahu nih, program unggulan atau program prioritas 2023 ini, karena beliau ini sekretaris, ya, sekjen lah, orang kedua, ya, di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut, pasti lebih tahu secara menyeluruh masalah administrasi, kepegawaian, keuangan, dan lain sebagainya. Tapi apa sih yang jadi prioritas utama yang bakal segera Bapak kemukakan, bakal Bapak gelar pada saat ini dalam kondisi sekarang yang kadangkala musim ini fluktuatif, Pak. Ya. Kadangkala kemarau, kadangkala hujan, ya. Angin juga kencang, ya. Luar biasa, ya. Silakan Pak. Ya, terima kasih Pak John atas kesempatan dan waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Haji Bubu Burhanuddin Afif, selaku Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Garut. Sebenarnya masih dalam rangka hari besar tahun baru Hijriah. Sekarang tanggal 2 ya. Mudah-mudahan ya. Dengan adanya pergantian tahun ini berkah. Mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan serta keselamatan bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaitan dengan selaku sekretaris dinas, memang masih tetap melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin pada Dinas Lingkungan Hidup. Iya. Baik yang menyangkut pelaksanaan program dan kegiatan maupun biasanya terjadi fluktuasi cuaca seperti ini. Iya. Ada juga berupaya lah mengatasi persoalan-persoalan yang insidentil gitu ya. Yang insidentil artinya masalah-masalah, karena ngurus sampah itu pasti banyak masalah, karena ya sampah itu masalah ya pasti banyak masalah gitu ya. Iya. Tapi sementara ini alhamdulillah secara bertahap persoalan-persoalan persampahan yang ada, kita coba diperkecil, kita coba atasi, kita coba mengajak partisipasi, baik penggiat lingkungan maupun tokoh masyarakat, bahwa masalah persampahan itu ini bukan masalah Dinas Lingkungan Hidup saja. Masalah bersama, masalah bersama, masalah kita semua. Karena setiap orang pasti memproduksi sampah. Kalau sampah yang dibuangnya saja rata-rata per hari itu per orang kan hampir setengah kilogram, Pak. Per hari per orang. Itu masalah yang dibuangnya kentara gitu. Yeah. Kalau dihitung secara keseluruhan rata-rata per hari tiap orang mengeluarkan sampah 1,7 ons per orang. Per orang. Tapi yang kebuang ke TPA atau kebuang ke melalui jalur sampah rata-rata hampir setengah kilogram per hari. Bisa dibayangkan apabila Garut memiliki penduduk 2.700 kali setengah kilogram, ya ini puluhan ton tiap hari.
sedikit informasi yang perlu kami sampaikan, yang ditangani oleh Dinas Lingkungan Hidup saja dari 42 kecamatan, baru 13 kecamatan, sampah yang masuk ke TPA saja per hari rata-rata hampir 70 sampai 80 truk kali 6 kubik, hampir 480 kubik. Atau kalau ditonasekan hampir 200 ton per hari. Per hari yang masuk ke TPA. Iya. Nah, sementara TPA-nya terbatas, lahannya terbatas, ya. Termasuk juga SDM-nya juga sangat terbatas, sarana dan prasarana terbatas. Apabila pada musim kemarau seperti ini ada masalah klasik yang muncul, yaitu terjadinya kebakaran TPA. Ya. Dan kebakaran ini diakibatkan banyak instrumen yang menyebabkan TPA ini kebakaran karena banyak kepentingan. Ya. Banyak kepentingan di sana, ada kepentingan pemulung, ada kepentingan driver misalnya. Ya. Ada juga sarana yang terbatas. Ya. Karena kalau sudah terbakar biasanya ada pemulung yang khusus besi, khususnya paku, ya. Pakai magnet, itu lebih mudah. Tapi resikonya kalau TPA ini kebakaran, asapnya ke kampung-kampung yang ada di sekitar TPA, ke penduduk, termasuk ke kampung saya. Di mana itu, Bapak? Di Pasir Bajing, gitu. Di Pasir Bajing, Leuweung Tiis, Urung, Gorong Peteuy, itu nyampe. Nah ini, tapi ya saya kategorikan persoalan-persoalan yang sifatnya insidentil gitu, karena insidentil artinya tidak direncanakan lah. Nah, jadi kita minggu-minggu ini disibukkan dengan atau karena membahayakan tidak diperbolehkan. Nah, yang selanjutnya kalau kegiatan rutin hari ini kita juga akan melakukan asistensi dengan Dewan membahas KUA PPAS 2024. Iya. Nanti diagendakan pada pukul 3 sore. Iya. Akan membahas rencana dan kegiatan 2024. Iya. Baik dari sisi anggaran, dukungan kegiatan, dan lain-lain. Nah, sementara yang sedang kami lakukan saat ini masih melaksanakan kegiatan-kegiatan rutin sesuai dengan, kebetulan kami didampingi oleh salah seorang kepala bidang tata lingkungan, Pak Insinyur Indra Purnama. Sengaja saya bawa ke sini karena secara teknis yang berkaitan dengan peningkatan kualitas lingkungan nanti ada di Pak Indra. Sebenarnya misi dari dinas kami ini diberi kewenangan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Kualitas lingkungan hidup. Yang pertama, yang kedua, program kami ini adalah penanganan persampahan. Nah, di penanganan persampahan ada 2 program. Pertama adalah penanganan sampahnya itu sendiri. Yang kedua adalah pengurangan persampahan. Kalau penanganan sampahnya kita didukung dengan SDM yang cukup banyak sih, walaupun masih kekurangan. Baik dari PNS maupun non PNS. Terus dari kita juga didukung dengan kendaraan operasional, ada kurang lebih 40 unit angkutan kendaraan. Juga memiliki alat berat. Jadi kalau yang penanganannya sudah rutin kami lakukan, yang pengurangannya kami harusnya tahun 2023 ini harus tercapai 30% pengurangan gitu ya, pengurangan sampah. 30%. Nah, sementara apakah sekarang ini pengurangannya ada? Ada, Pak. Karena sampah itu tidak semuanya datang ke TPA. Kebanyakan para pemulung atau para pengepul atau para bank sampah juga sama di banyak yang melakukan daur ulang atau pemanfaatan sampah seperti sampah plastik sebelum sampai ke TPA sudah dipilih di rumahnya masing-masing, dipilah. Nah, salah satu program unggulan yang akan kita launching pada tahun 2024 dan sedang kita laksanakan adalah berkaitan dengan pengurangan sampah. Nah, karena kewajiban setiap warga negara sebaiknya sampah itu diperlakukan dengan bijak gitu ya. Artinya dari rumahnya sudah dipilah, sudah dipilih, ditempatkan pada tempatnya, mentaati peraturan jam buang sampah. Ada jam buang sampah khusus untuk wilayah perkotaan itu kan dari jam 9 sampai jam 6 pagi.
Jadi siang hari tidak jam boleh. 9 malam ya, berarti 9 malam. jam 21 Bapak. Ya, jam 21 sampai jam 6 pagi. Iya. Itu jam buang sampah yang diperbolehkan berdasarkan peraturan daerah apabila pemukimannya di jalur protokol. Iya, iya. Nah, itu harusnya disimpan di TPS di tempat pembuangan sementara yang ada di pinggir jalan. Nanti oleh mobil-mobil angkutan kita diambil. Cuman persoalannya belum semua masyarakat mindsetnya belum memahami secara proporsional sehingga masih ada ditemukan di Desa Sukajaya ini kalau tidak salah di RW 4 nih. Iya, ya, siap. RW 4 sampai rumah sakit itu masih banyak masyarakat yang buang sampah di median jalan. Oh. Ini juga kritik buat kita semua ya. Iya. Sehingga perlu diinformasikan kepada Pak Camat, beberapa kali melakukan sosialisasi ke Pak RW, ke Pak RT, Pak Lurah untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat, diusahakan sampah itu di rumahnya sudah dipilah, sudah dipilih, ketika kalau tidak dibuang ke tempat pembuangan sementara, kalaupun mau dibuang di jalan, bisa di pinggir jalan, ada tempat yang bisa diakses oleh kendaraan, tapi waktunya harus jam 21. Ya, sesuai tadi ya. Sesuai tadi. 21 sampai jam 6. Baik, Bapak, ini menarik nih tadi ada pemilahan sampah, ada pengurangan sampah. Saran Bapak untuk masyarakat, bagaimana sampah ini bisa menjadi berkah. Nah, tapi sebelumnya kita ngopi ya, dulu nih. Siap. Ya, makasih Pak. Ya, kita ngopi bareng Abah John. Kita bagaimana nih supaya sampah ini menjadi berkah, bro? Ya, tadi ada program pengurangan, ada program pemanfaatan. Bismillah. Sebenarnya apabila di kantor kan sudah ada sampel lah ya. Ya, ada sampel. Ada namanya puding. Puding ya. Pojok edukasi lingkungan. Oh, jadi puding bukan kue ya? Bukan. Namanya puding, pojok edukasi lingkungan. Pojok edukasi lingkungan. Nah, ya. Di sana ada sirkular ekonomi berkaitan dengan pengolahan sampah. Oh ya, bagaimana sirkular itu? Sirkular itu seperti contoh lah, di sana ada magot. Jadi sampah organiknya sebagai pakan buat magot. Ada magotnya di sana ada. Ya, di kantor ya, contoh ya. Di puding tersebut. Ada ya, karena tiap beberapa termasuk saya tiap hari membawa sampah di rumah saya dibawa ke kantor atau seminggu 2 kali, seminggu 3 kali. Ya. Yang organiknya kita pakai pakan magot, yang anorganiknya dipilah biasanya oleh Dharma Wanita rutin tiap hari Jumat. Dipilah yang sama sekali sudah tidak bisa diolah, tidak bisa dimanfaatkan, ya ada rumah tungku gitu ya, ada rumah tungku di sana dan residunya baru dibuang ke TPA. Jadi ada sirkular ekonomi sebenarnya di pengolahan sampah, di ngurus sampah juga sebenarnya bisa memberikan ekonomi walaupun agak tentu saja agak beda dengan jenis usaha yang lain. Harus benar-benar memiliki tingkat kesadaran yang tinggi, harus sabar gitu ya. Sehingga apakah masyarakat bisa, katakanlah bisa hidup dari mengolah sampah, sebenarnya bisa. Tapi syaratnya harus kerja keras, harus sabar, harus berani berjuang sih. Sebenarnya mah banyak contoh lah pengusaha-pengusaha di bidang limbah juga pada akhirnya bisa sukses secara material. Cuman tidak bisa instan gitu loh. Ya. Kemudian Pak, selain tadi ada sirkular ekonomi, mungkin Bapak bisa menjelaskan kepada masyarakat bagaimana rupa sampah ini bisa menjadi bencana, Pak? Ya, sebenarnya sampah ini sebenarnya tergantung kita ya, tergantung kepada masyarakat. Sampah ini bisa memberikan manfaat, bisa ya, juga bisa memberikan keberkahan, tapi bisa juga menjadikan bencana bagi itu kita. Gimana, Pak? Contohnya supaya masyarakat tahu ini ya. Ya, salah satu contoh masyarakat tidak boleh lagi zaman sekarang membuang sampah sembarangan. Ya. Misalnya, apalagi ke sungai. Sungai yang sudah bersih begini. Tiba-tiba masyarakat instan karena kepentingan pribadi berpikirnya hanya pendek ya, dibuang-buang ke sungai seperti yang terjadi di daerah, salah satu contoh di daerah Garut misalnya, di Ciparai, daerah Ciparai kan, iya, karena Karangpawitan banyak di kampung-kampung buang sampah, akhirnya jembatannya pendek, di sana
sering terjadi banjir. Banjir. Bisa jadi bencana. Kalau sebenarnya kalau di daerah-daerah perkampungan misalnya, salah satu contoh, untuk organiknya tinggal bikin semacam lubang atau cari drum bekas misalnya ya. Iya. Si sampah-sampah tersebut dimasukkan, yang organiknya dimasukkan ke sana, yang plastiknya dikumpul, dipilah, yang plastiknya bisa dijual langsung, yang organiknya juga bisa dijadikan pupuk. Untuk kalau di pertanian ada program Harum Madu misalnya. Ya, Harum Madu. Harum Madu berkaitan. Jadi sampai saat ini berdasarkan penelitian untuk kompos yang berasal dari bahan organik itu jauh lebih baik sebagai media tanam dibandingkan dengan yang lain gitu. Jadi sebenarnya kan itu bisa sirkulir ekonomi juga. Nah di tiap rumah misalnya punya 10 pot, yang satu rumah misalnya punya 10 media tanam, media tanamnya pakai kompos, ditanami, kan itu bisa mendatangkan ekonomi juga sih sebenarnya mah, apabila sampahnya sudah dipilah di rumah-rumah. Termasuk ada beberapa, sebenarnya di Sukajaya di RW 4 ada semacam bank sampah, masyarakat juga didorong untuk buangnya di sana, ada petugas pemilah, tapi tingkat partisipasinya sampai saat ini masih rendah. Bapak bisa mengatakan partisipasi masih rendah, contohnya bagaimana? Contoh sebenarnya udah hampir 1 tahun nih di RW 4, di Pak RW Beni di sana. Ya. Ada semacam bank sampah lah. Ya. Ada TPS, tempat pembuangan sampah sementara. Nah, di sana langsung diolah. Dari hampir 150 kakak yang buang sampahnya ke sana itu paling baru 30%-an. Baru 40 orangan lah buang sampah rutin ke sana. Yang lain-lainnya ke jalan gitu ya. Padahal di sana disiapkan, sarananya disiapkan, tempat pengolahannya disiapkan. Nah, ini juga menjadi persoalan tersendiri. Makanya kita menyadari bahwa melakukan sosialisasi kepada masyarakat, kepada keluarga masih kurang, keterbatasan kita. Paling kita ke desa, ke lurah, ke RW, ke RT. RT juga menyampaikan lagi ke masyarakat. Nah, makanya kami mengajak kepada masyarakat Garut untuk bijak memperlakukan sampah. Artinya di rumahnya sudah dipilah, cara membuangnya juga pada tempat-tempatnya. Terus yang mengolahnya juga tidak bosan-bosan, tetap mengajak kepada masyarakat untuk memperlakukan sampah secara bijak. Nah sekarang Pak, bahaya sampah plastik itu bagaimana Pak? Sebenarnya sampai ke persawahan banyak itu plastik Pak ya. Sebenarnya plastik itu sampai kalau di puding, pojok edukasi lingkungan yang ada di kantor, di sana digambarkan gitu ya, misalnya plastik botol aqua itu bisa hancur 100 tahun. 100 tahun, ya. Bahkan lebih gitu ya, rata-rata. Dipakainya hanya beberapa saat. Hanya beberapa saat. Ya. Termasuk untuk plastik kantong keresek misalnya 50 tahun bisa hancurnya. Lama ya Pak ya? Lama, sehingga mempengaruhi terhadap globalisasi meningkatan suhu panas. Sekarang terjadi arus suhu panas di beberapa negara. Di China sampai 50 derajat, apalagi di Arab Saudi, di Korea, di Jepang. Yang dulunya secara kulturnya itu kan masyarakat subtropis. Artinya dingin, tapi terjadi juga gelombang panas yang berlebihan. Di India sampai memakan korban. Nah, itu salah satu efek rumah kaca, barangkali termasuk pemanasan global, yang penyebabnya salah satunya adalah karena tidak terkendalinya pengolahan sampah, khususnya sampah plastik. Nah, jadi kemudian untuk yang sekarang menebar di area-area pertanian, plastik banyak bertebaran, itu terhadap kesuburan berpengaruh nggak itu Pak ya? Berpengaruh juga terhadap kesuburan, karena plastik itu kan salah satu benda yang memang agak sulit berbaur dengan tanah, sehingga kalau misalnya termasuk panas juga terhadap tanaman, sehingga berpengaruh juga, walaupun sekarang katakanlah petani modern itu untuk meningkatkan produktivitas pertanian salah satu juga pakai media plastik juga gitu ya, sebagai istilah mulsa. Istilah mulsa, karena itu untuk mengatur kelembaban, untuk meningkatkan produktivitas pupuk agar terserap oleh tanaman, termasuk untuk mempermudah pengerjaan gitu ya, tidak harus ngoren, tidak berulang-ulang. Tapi pengaruhnya yaitu longsor, tanah jadi kering gitu ya. Jadi memang kadang-kadang kita juga
yang bertebaran di tempat-tempat pertanian itu justru kebanyakan sampah-sampah plastik yang bekas media tanam juga gitu ya. Dan itu banyak Bapak ya? Nah, itu banyak, sih, Banyak, banyak, iya. banyak. Sampai apa itu dari udara itu sampai ngaplak gitu ya? Iya, itu banyak juga karena kalau sudah tidak terpakai ya mereka kadang-kadang dibakar, yang tidak baik juga Iya. buat lapisan ozon gitu ya. Iya. Termasuk juga itu bercampur dengan tanah kurang baik juga gitu, banyak juga. Nah sekarang Pak, selain sampah tadi sudah diurai dengan detail oleh Pak Sekretaris ini, alhamdulillah ya, ini ilmu baru nih. Masyarakat juga nampaknya perlu tahu bagaimana cara penataan lingkungan yang baik. Ya memang ini perlu kesadaran semua lah. Iya. Kesadaran stakeholder, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh formal. Kalau saya berbicara tokoh formal berarti mungkin Pak Lurah, Pak Camat gitunya, atau katakanlah Pak RW gitunya. Kalau tokoh agama kan ada MUI, ada para kiai gitu ya, termasuk juga tokoh-tokoh masyarakat. Nah ini perlu kesadaran bersama lah. Harus bijak memperlakukan sampah. Kalau kita misalnya sebenarnya saya juga baru menyadari orang Indonesia lah, mungkin orang Garut sebagian besar, kalau untuk perencanaan makannya udah dipikirkan, tapi untuk setelah sampahnya kurang dipikirkan secara matang, sehingga contoh lah karek urusan makanannya saja yang dipikirkan. Iya. Kalau urusan setelah dimakan itu pasti keluar belum secara komprehensif. Makanya Garut baru tahun ini bebas katakanlah BABS ya. apa ngaranna teh? Buang air besar sembarang. Baru bebas apa namanya? ODF. Iya. Nah, karena memang dulunya Garut sebagian besar masyarakatnya buang air besar di helikopter kebaikan. Ya. Nah itu juga berpengaruh. Nah itu yang dibuang pada waktu BAB itu adalah sampah juga gitu ya. Kalau tidak diperlakukan secara baik, kalau tidak punya WC kan jadi masalah juga gitu ya. Iya. Baik masalah etik gitu ya, etika maupun masalah-masalah penyakit, penyebaran penyakit dan lain-lain. Sehingga ya intinya mari kita bersama-sama dengan masyarakat untuk memiliki kesadaran yang sama bahwa sampah itu harus diperlakukan secara bijak. Semua orang mengeluarkan sampah sehingga harus paham bahwa sampah itu bukan harus dijauhi, bukan harus dihindari, tapi harus diperlakukan dengan baik. Nah, diperlakukan dengan baik. Harus dipilah dari sejak rumah, harus disimpan pada tempatnya, harus diatur pembuangannya. Jangan dulu seenaknya dibuang ke sungai, dibuang ke sana, dibuang kemari gitu ya. Nah sekarang bagaimana tadi Pak limbah BABS ini yang langsung dibuang ke selokan, nggak bikin septic tank itu dampaknya gimana Pak? Ya memang secara etik kan kurang bagus juga lah Pak ya. Kurang bagus secara etik. Terus secara kalau misalnya yang bersangkutan memiliki sesuatu penyakit, bisa juga menyebar apabila misalnya airnya dipakai, misalnya katakanlah ada masyarakat yang memakai air minum atau mencuci, penyakitnya bisa menyebar, penyebarannya cepat gitulah ya. Jadi memang sangat kurang baik lah, baik dari sisi etik maupun dari sisi masifnya nanti penyebaran penyakit. Jadi sebaiknya jangan harus pada tempatnya lah. Makanya tahun-tahun ke belakang pemerintah mendorong agar Garut ini bebas ODF. Gitu ya. Amin. Baik para pirsawan sekalian, sebelum beranjak ke yang lain Pak, kita minum kopi dulu. Siap Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Nah tadi saya tertarik Bapak akan ke Dewan membahas UA PPAS 2024. Sekilas barangkali kalau Bapak berkenan, apa yang dimaksud dengan KUA PPAS Pak itu 2024 dan apa saja elemen pentingnya? Jadi setelah KUA PPAS ini sebuah rencana penganggaran pada tahun 2024 yang harus sudah selesai dari tahun 2023. Oh iya. Jadi tahun 2024 itu mengacu kepada RPJMD, setiap dinas itu melakukan apa? Perlu apa saja programnya apa, kegiatannya apa yang akan dilakukan pada tahun 2024. Harus sudah matang direncanakan. Nah, sebelum disahkan oleh, katakanlah kan DPRD itu salah satunya melegislasi anggaran keuangan daerah. Tugasnya adalah DPRD. Nah, sebelum
disepakati sebelum disahkan oleh Dewan, diproses dulu di dinasnya. Iya. Dari sisi perencanaan sudah selesai dalam bentuk KUA PPAS, nanti oleh Dewan juga dilakukan kajian apakah program dan kegiatan yang sekarang dibuat dalam sebuah rencana dinas ini apakah rasional, apakah tepat sasaran, apakah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Nah, Dewan juga melakukan semacam verifikasi, melakukan pengkajian terhadap anggaran yang diajukan oleh dinas-dinas instansi sebelum disahkan nanti. Kan sekarang masih dalam bentuk RKA, rencana kegiatan anggaran. Sebelum jadi DPA, nah waktunya sekarang untuk dilakukan analisa, untuk dilakukan pengkajian oleh Dewan. Tapi dari Dinas Lingkungan Hidup sendiri, Pak, dalam RKA ini apa yang prioritas untuk 2024 barangkali bisa mengemuka, Bapak? Yang prioritas ya tetap kita mengarah kepada peningkatan kualitas lingkungan hidup. Ada program-program prioritas untuk peningkatan kualitas lingkungan hidup. Ada juga prioritas untuk pengurangan persampahan. Jadi kalau rincian kegiatannya banyak. Kalau tidak salah kita itu punya di data kami itu ada, kita ini memiliki, nah kita memiliki 11 program, memiliki 22 kegiatan, dan ada 51 subkegiatan. Ya, dari 11 program, 22 kegiatan, 51 apa, Pak? 51 subkegiatan. Ya, itu dari itu yang paling dominan apa, Pak? Yang artinya yang paling nanti diutamakan, Pak, dari itu. Ini ada program perencanaan lingkungan hidup, ada program pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengolahan lingkungan. Ada juga program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Ada juga program pengendalian bahan berbahaya dan beracun. Ada juga program penanganan pengaduan lingkungan hidup. Ada juga program pengelolaan keanekaragaman hayati. Ya. Ada juga program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat. Ada juga program peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan lingkungan hidup untuk masyarakat. Ada juga program penghargaan lingkungan hidup untuk masyarakat. Program pengolahan persampahan. Nah, pengolahan persampahan nanti ada pengolahan persampahannya itu sendiri, ada pengurahan persampahan. Jadi pengelolaan dan pengurangan. Kalau masyarakat adat gimana, Pak, tadi pengakuan masyarakat adat? Nah, ini di rinciannya saya juga program peningkatan program pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat MHA, kearifan lokal dan hak MHH yang terkait dengan PPLH. Nah, ini kemarin ada beberapa masyarakat adat itu kan seperti di mana di Garut itu Kampung Duku, ya. Ada di Cangkuang gitulah ya. Kampung Pulau. Ya. Biasanya masyarakat adat itu kan biasanya rata-ratanya mereka sangat peduli terhadap lingkungan. Nah, kearifan lokal. Iya, menarik. Dan itu perlu kita bina. Perlu kita kadang-kadang kita juga ditauladani, terutama dari sisi menjaga kelestarian alamnya, gitu ya. Nah, hanya bentuk kearifan yang kira-kira dari masyarakat adat yang perlu kita adopsi apa itu, Bapak ya? Yang perlu kita adopsi itu salah satunya adalah mereka sudah menjaga alam. Menjaga alam. Mereka berprinsip kalau alamnya dijaga, maka kalau alamnya dijaga, pasti alam itu akan menjaga kita. Jaga alam, alam akan menjaga kita. Sehingga ada keseimbangan lah. Tidak biasanya masyarakat itu punya kearifan lokal, mencek bahasa itu tidak tamak, tidak rakus lah. Kalau perlu kayu hanya seperlunya saja, tidak berlebihan, paling untuk dipakai, tidak untuk ya kadang-kadang dari ranting-ranting yang jatuh. Ranting-ranting yang jatuh. Berarti, Pak, masyarakat adat dengan kearifan lokalnya ini lebih beradab daripada masyarakat modern ya, Pak ya? Ya tidak bisa digeneralir seperti itu lah. Ada juga masyarakat modern yang lebih yang beradab gitu ya. Bapak, tapi kok jawabannya kayak menteri gitu. Tidak begitu juga, Pak. Jadi memang masyarakat adat memang kearifannya lebih
menurut saya Iya. lebih peduli terhadap lingkungan, lebih bersahabat dengan alam. Tapi masyarakat Lebih modern punya juga ada yang lebih beradab. ada yang lebih beradab, ada Pak kiamat kalau masyarakat modernnya Iya. sudah tidak beradab. Masih Iya. ada ya, seperti yang punya ini barangkali lebih beradab daripada gitu kan gitu. Masyarakat modern. Masyarakat modern juga kan gitu ya. Iya, Iya. betul. Nah, kemudian Pak, ini berbicara masalah lingkungan juga luas banget Pak, itu lingkungan itu luar biasa. Nah, sekarang apakah beradab Bapak trotoar jadi PKL misalnya? Pejalan kaki tidak punya hak lagi untuk melintasinya. Iya. Ya ini kita nggak menyalahkan lah, tidak ada maksud menyalahkan institusi manapun. Iya. Tapi barangkali sarannya, mungkin kalau pejalan kaki diberikan hak untuk menginspirasi sebuah kota, mungkin itu lebih beradab ya Pak ya. Iya, jadi memang persoalan-persoalan di Garut saya juga kadang-kadang selaku pribadi saya agak pusing kalau berangkat ke kantor. Selaku pribadi. Selaku pribadi, baik jam istirahat, jam berangkat maupun jam pulang. Karena jalan-jalan yang seharusnya, ya mohon maaf ya, kan memang dina hadis mah nu hese diatur teh cenah masyarakat pedagang merada agak sulit diaturnya ya. Ya, Karena mereka itu lebih urusan, padahal cek Nabi urusan materi mah urusan maraneh lebih ngerti dibanding urang gitu lah ya cek bahasa. Tapi memang seperti di jalur Pemda gitu ya. betul. Yang betul. itu kan dipakai pedagang, dipakai parkir, jalan pejalan kaki reka mana jalana. Beres, Bapak. Sehingga ya orang, kendaraan tumplak di sana sehingga terjadi kemacetan. Termasuk saya juga pusing juga kan itu taman kita yang buat di depan dewan. Ya, yang segitiga Yang itu, segitu Pak. itu dipakai parkir mobil. Betul. Jadi saya himbauan kepada Segitiga bermuda itu. ya Jadi memang membahayakan, menurut ya. saya bahkan saya juga kalau mau bikin spanduk lah parkir yang beradab itu tidak di sini gitulah harusnya ada itu ya ada semacam tulisan. Memang saya juga kaget itu parkir di sana di pertigaan Beres, mereka beres. dipakai dagang, dipakai parkir motor, pakai pongwe, jalan segitu gitu. Nah memang ya kalau berbicara urusan adab dan tidak itu ya pasti itu tidak beradab menurut saya. Nah ini kesalahannya jadi kesalahan sararea Pak. Kesalahan Sararea, berjamaah. Nah, Bapak mengatakan kesalahan berjamaah gimana itu Pak? Ya masyarakatnya juga melakukan kesalahan, dibiarkan juga pemerintah jadi melakukan kesalahan. Terus yang belanja ke PKL juga ikut menunjang Pak ya, bukan Ya, PKL saja. iya, saya juga rada dipusingkan seperti jalan Ibrahim Aji. Secara pribadi agak pusing juga karena peruntukan pertama itu untuk jalan, tapi berkembang untuk pengembangan wisata, untuk jalan wisata. Ya. Berkembang lagi untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Tiap hari Minggu kan jadi rame gitu ya. Semerawut. Semerawut akhirnya, dan itu memang apabila sudah masif terus-menerus agak sulit nih. Ya, Karena kadang-kadang kan keinginan rakyat itu keinginan Tuhan ditafsirkan seperti itu gitulah, ada orang merakyat gitu-gitu kayak bebas gitu kan, jadi ada kebebasan yang tidak terkendali gitu akhirnya. Iya. Itu menurut saya kurang baik juga, harus tetap segenting apapun tetap kita harus punya aturan, dan aturan itu harus diimplementasikan. Kalau tidak ya resikonya balik lagi kepada kita. Ya lingkungan juga salah satunya itu gitu ya. Penyebabnya karena kadang-kadang kita juga terjadi pembiaran gitu ya terhadap perilaku-perilaku yang melanggar. Nah ngomong-ngomong, apa Bapak prihatin Pak dengan kondisi penambangan pasir di Garut yang konon itu izinnya dari provinsi gitu? Ya, sebenarnya prihatin juga, terutama mereka-mereka yang penambang pasir ilegal gitu ya. Banyak juga yang ilegal. Banyak, tapi sekarang sudah diamankan. Di satu sisi memang prihatin, tapi kalau tidak salah kalau dari sisi lingkungan hidup, galian pasir itu atau penambangan pasir itu adalah kerusakan lingkungan yang dilegalkan gitulah istilahnya kan seperti itu. Tapi betul itu izin dari provinsi Pak ya? Betul Pak, izin dari provinsi, beberapa bulan sempat ditarik ke pusat, ke SDM pusat, sekarang balik lagi ke provinsi dari sisi izinnya. Di sisi lain memang definisinya tadi gitu ya, jadi kerusakan lingkungan yang dilegalkan, memang benar terjadi kerusakan lingkungan mau tidak terjadi, tapi memang ya sampai dengan saat ini kalau untuk kebutuhan pembangunan di Garut kalau tidak ada yang diizinkan juga berisiko juga gitu ya. Ya akhirnya karena tidak ada ya terpaksa yang ilegal seperti Gunung Guntur itu kan sama sekali zona merah tidak boleh. Akhirnya karena tidak ada galian dengan cara-cara ilegal, tapi sekarang walaupun sekarang sampai masih ada gitu, walaupun dengan
dengan tidak menggunakan alat berat. Nah ini jadi sebenarnya saling ada keterbutuhan. Nah untuk itu himbauan sebenarnya menurut saya ada galian saya juga sah-sah saja karena Garut juga perlu pembangunan. Masa Garut bahan bakunya harus di Tasik, harus di Bandung misalnya ya. Di Bandung juga kalau yang penting selama menjalankan usahanya memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh pemerintah. Dan ada reklamasi Pak ya? Ada reklamasi. Sekarang itu kalau tidak salah pasti itu ada reklamasi. Besar itu uang reklamasi yang disimpan oleh pengusaha di dalam bentuk rekening. Dan dia punya membuat kesanggupan bahwa setelah beres menangan misalnya 10 hektar dia menyimpan uang 1 hektarnya sekian puluh juta, nanti setelah selesai reklamasi gitu ya. Jadi ya kuduna mah jadi pengusaha nu bener memperhatikan lingkungan, masyarakatnya juga sebenarnya kalau pembangunan yang resmi ya sih beli pasirnya juga harus diberi izin. Sebab kalau yang tidak berizin mah tidak boleh bayar pajak kan? Iya betul. Ya, makanya harus paham lah, harus bisa memilih masyarakat juga. Ya baik, ini sosialisasi juga persawan sekalian fenomena lingkungan Garut, tapi geliatnya ada upaya, ada nawa itu untuk membenahi, untuk meningkatkan kualitasnya, apalagi dalam KUA PPAS untuk 2024 sudah dikemas dengan perencanaan yang matang. Barangkali Pak, ada lagi yang mau Bapak sampaikan, unek-unek Bapak, kekecewaan Bapak, kebahagiaan Bapak, monggo. Ada sedikit sih sebenarnya kalau saya, kalau berbicara pribadi, harusnya keberpihakan anggaran itu ke depan lebih bersifat ke edukasi gitu ya. Pendidikan. Merubah perilaku, merubah mindset masyarakat yang tadinya tidak tahu menjadi tahu, yang tadinya melaksanakan yang tidak melaksanakan jadi melaksanakan. Pendidikan. Yang tadinya belum biasa menjadi kebiasaan. Sama dengan teori market lah, teori pemasarannya, anu tadinya teu nyaho kudu jadi nyaho, sanggeus nyaho didorong untuk beli, sanggeusna membeli jadi pelanggan abadi. Sama halnya dengan urusan lingkungan hidup juga harus seperti itu gitu ya. Yang tadinya pola hidup berwawasan lingkungan tidak tahu harus sudah tahu diaplikasikan dalam sebuah perilakunya jadi kebiasaan gitulah. Kebiasaan rutin. Kebiasaan rutin, makanya ini yang paling sulit menurut saya dilakukan oleh pemerintah itu merubah perilaku masyarakat, mindset masyarakat, karakter masyarakat. Nah sama saya lahir di Garut, digede di Garut, gawe di Garut, pituin Garut. Jadi walaupun saya rada alergi kalau berbicara pribumi non pribumi sebenarnya ada alergi gitu ya. Sebenarnya mah mesti usum lah ayeuna mah kalau belum bisa usum-usuman mah. Siapapun harus berperilaku baik. Siapapun orangnya. Asalnya. Karena asal manusia itu kan Adam dan Hawa. Baheula mah mun lalaki Adam, mun perempuan Hawa gitu nya. Wow, berkembang termasuk karena kita mah tinggalnya di daerah tropis. Sehingga suhunya ada hujan dan kemarau sehingga warna kulitnya gue berubah jadi sawo batang gitu Nah makin tua makin jadi sawo buruk mungkin gitu ya. Kalau cicingnya di Cina di Korea mah kita juga akan seperti mereka. Tapi yang jelas dengan mereka itu satu turunan tetap ti Adam ti Hawa gitu. Harus yakin karena itu bahasa Qur'annya. Sadulur, sasumber, rek apapun agamanya, rek apapun sukunya kan tetap asal muasalnya mah sama gitu ya. Jadi yang ingin saya sampaikan termasuk ke depan di dinas oge harus ada keperpihakan, terutama harus tetap masyarakat harus disentuh perilakunya, mindsetnya agar ada perubahan di tiap keluarga itu berubah, memahami secara komprehensif tentang memperlakukan salah satunya misalnya memperlakukan sampah. Ya, dan memang dari perlakuan kita mengelola sampah itu suatu peradaban. Iya. Kita bangun peradaban dari diri sendiri, dari keluarga, dari lingkungan. Iya. Kemudian Pak di camping ground dan resto Delewi juga itu tolong produknya contoh ini juga berkaitan tidak merusak lingkungan nih Pak, produk sambal mang oprek juga ini. Iya. Sebenarnya ada kalau saya punya rekomendasi untuk sambal, Garut itu salah satu produksi petai terbanyak di Jawa Barat menurut saya ketika musim. Petainya, Nah makanya
sampai sekarang saya juga kepikiran sambal goreng Ini isi juga jual berwawasan lingkungan nih. Silakan. ini untuk tujuan, belum ada di Garut yang menciptakan sambal petai gitu ya, yang misalnya bisa, padahal sambal mah secara alami bahan pengawetnya juga tidak perlu bahan pengawet, karena cabai juga sudah di dalamnya sudah ada bahan pengawet. Jadi belum ada kemasan yang instan, misalnya sambal petai Garut misalnya gitu. Padahal produksinya melimpah kalau musim petai gitu ya. Iya. Nah jadi Betul ya. betul gitu. Daerah saya sering ke Bung Bulang. Bahkan kalau ini juga kalau ditanami petai bagus juga Pak. Alhamdulillah Ini ini teh tanam petai. ada sumbangan dari institusi BASPA 100 pohon keras, termasuk ini durian. Tapi sayang nanti insya Allah kalau Bapak kesini lagi. Sebenarnya ini juga dulu pernah jadi target penghijauan. Saya juga pernah waktu di Jen P2WKSS, si desa itu mengajukan proposal untuk penghijauan Sungai Sempalan Cimanuk, dan kita juga kalau tidak salah sudah kirim benih ke sini. Nah, hanya sayangnya itu kita hanya baru bisa menanam saja, belum bisa memelihara. Nggak tahu nih. Kalau di Delewi Pak dipelihara itu Pak 100 pohon tanaman keras Pak dari lingkungan hidup. Ya. Ini pohon-pohonnya termasuk di sebelah, termasuk juga ada durian Bapak. Kalau saya secara pribadi, saya juga tanam alpukat sama tanam jeruk purut sekarang di kawasan sana karena ingin. Tapi saya nggak mau bantuan dari pemerintah karena di sok pabelit. Kalau berbicara jujur, saya lebih baik beli bibit profesional, karena sekarang beli bibit itu tidak sembarang bibit, Pak. Bibit itu yang bagus itu sekarang harus sambung pucuk, Pak. Jadi setek ya semacam setek. Jadi ini bibit alpukat misalnya. Dibuka alpukatnya, disimpan di polybag, tumbuh, 3 bulan kemudian tumbuh, nanti ke 3 bulan disambung sanyata alpukat sama yang sudah berbuah ke atasnya. Nah ini ada jaminan 2 tahun kalau tumbuhnya subur, ini bisa berbuah. Tapi kalau dari biji, ini rata-rata 10 tahun baru bisa berbuah. Lama, ya. Duren, segala macam sekarang sudah begitu. Nah yang saya, kalau untuk tanam pribadi, saya beli aja gitu ya. Beli yang, ya karena lama. Pertama tersertifikat gitu, kalau yang beli ya memang agak mahal sih. Rata-rata benih alpukat 100.000 yang 1 meter ke atas kalau itu. Kalau jeruk seperti mata tempel ya. Iya, kalau jeruk sudah semua dari dulu. Jeruk mah udah begitu. Mata tempel, Jadi ke bawahnya jeruk mah jeruk peras, misalnya ke atasnya Garut, Siem gitu ya. Nah, duren, alpukat, termasuk lengkeng, termasuk sawo sekarang udah modelnya udah begitu. Karena 2 tahun apabila pertumbuhannya subur sudah bisa dipanen. Kalau biji tidak menyalahi sunnatullah, Pak. Tidak, itu perubahan genetik itu menjadi asal punya ilmunya itu. Kan di Ar-Rahman juga kalau mau ke angkasa luar, oke silakan saja kalau mampu mah. Kalau mampu berkomunikasi dengan jin juga silakan saja kalau mampu mah. Cuman jangan coba-coba, lo mau leuwih gede pamentan ilmu teu hata mah berkomunikasi dengan jin. Mun teu kataekan mah gitulah istilahnya mah gitu. Kalau saya bebas-bebas saja, batak. Memang ini alam jin, ini alam manusia. Lamun kira-kira teu hata mah ilmu namun tong wahayang badami jeung jin lah, beda alam gitu. Kecuali kalau khatam silakan gitu. Urutan Nabi Sulaiman. Gitulah gitu. Katakan kalau hatam insya Allah nggak ada masalah lah. Ngomong-ngomong dari Kepala Bidang Tata Lingkungan ada yang mau ditambahkan? Nah ya Pak Indra, urusan teknis Pak ada di Pak Indra lah, lebih paham. Silakan Pak Indra, paling dia Pak Indra lah. Mangga Pak. Jadi beliau ini Pak Indra ini gara-gara banyak makan sambal Pak, enak ngantuk. Makanya saya juga untuk ini mohon maafnya, jadi saya memberikan masukan karena kita ini berwarga negara. Iya, kata Ampi. Nah, ini bikin tempat hiburan seperti ini biar saya nanti membantu mempublish, mempromosikan dan lain-lain, maka dibuatkanlah rekomendasi atau izinnya. Boleh bisa lewat OSS. Nanti ada hal-hal yang perlu kita bantu lah. Nah, OSS itu karena kenapa saya merekomendasikan harus secepatnya, karena ini ada sempalan sungai yang dipakai gitu, izinnya di BWWS. Yang OSS kan izinnya di pusat Pak, lewat online gitulah ya. Biar nanti kalau tidak salah Pak yang Cirorek dipermasalahkan ya. Dipermasalahkan, yang Awit juga dipermasalahkan gitu. Terus kayak bisiku teman lain ku teman Bapak, ku LSM dipermasalahkan, digugat dan lain-lain gitulah ya. Gitu. Makanya saya bikin izin OSS tidak pakai biaya Pak.
Ya, terima kasih. Ini masalah perizinan. Memang kami lagi memproses, Pak. Tapi tetap saya berterima kasih Bapak mengingatkan. Berarti Bapak ini nyaah lah ya. Karena nyaah Bapak mengingatkan. Memang selama ini masalah perizinan, lingkungan, dan lain sebagainya kita proses. Oleh sebab itu kami juga solid dengan para praktisi lingkungan. Kami juga di sini sudah memiliki IPAL, Pak. IPA dari Kementerian Lingkungan Hidup, kemudian biogas. Jadi kotoran santri itu dijadikan produk biogas di sini, Pak. Ada apa yang tadi Bapak katakan itu mengingatkan kami akan di penguatan mempercepat itu semua. Bapak Kades nelpon Iya. Assalamualaikum, Pak. Jadi itulah para Pulang? kawan sekalian, kita sudah berbincang-bincang panjang lebar ya. Nuju di iya di Padajaya. Iya di non itu Pak Jon itu naon Pak Jon de Lewi gitu naon nanti coba pemandangan di tapi enak pada lungsur dah enak Pak bernuansakan lingkungan dan juga bernuansakan edukatif. Mohon Bisa mohon ke sana sedikit ya. Sedikit ya. Iya. Iya siap. Sedikit ya. Ya. Oh Asep Nah, itulah kami Asep Oco ya nana non teh ngaran teh. Siap. Sabara iya Pak, sabara teh. Kemudian ke arah lintasan sungai. Iyalah kalau diusahakeun lah. Ya, Asep Oco we langsung gitu nya. Yang selama ini apakah siap. Kita Iya. Ya non, kami terima kasih. Salam. Kembali ya. Bagaimana Pak? Masih ada atau sudah cukup? Sudah cukup Pak, karena kami juga akan ini sudah siap-siap untuk ke Dewan. Ya, nanti terima kasih ya. Siap, mangga Bapak. Ya, saya ngopi bareng Abah John, udah berbincang-bincang, mudah-mudahan memberikan manfaat, membangun peradaban berkeunggulan komparatif dan kompetitif, mulai dari sendiri-sendiri, dari keluarga, dari lingkungan, dan kita semua bareng-bareng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat berprestasi.